warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triswantoro Putro. Saya salah satu dosen yang bertugas di program studi instrumentasi Departemen Fisika Universitas Brawijaya. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah instrumentasi industri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ditawarkan pada semester 6 untuk mahasiswa PS instrumentasi dengan bobot 3 SKS. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai cara kerja, kemudian pemeliharaan, pengoperasian beberapa peralatan instrumentasi yang ada di industri. Di antaranya seperti alat ukur temperatur, alat ukur pressure, level, maupun flow yang standar industri. Selain itu juga diberikan pemahaman mengenai dokumen penting di industri, salah satunya adalah PNID atau Piping Instrumentation Diagram. Seluruh mata kuliah yang ditawarkan di program studi instrumentasi telah menerapkan kurikulum OBE atau Outcome Based Education yang berfokus kepada capaian pembelajaran. Program studi instrumentasi memiliki 10 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada seluruh mata kuliah yang ditawarkan, termasuk dalam hal ini adalah mata kuliah program studi instrumentasi. Mata kuliah instrumentasi industri memiliki capaian pembelajaran mata kuliah berjumlah 5, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisa teknologi instrumentasi, pengukuran dan kontrol di dunia industri. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisa peralatan, unit proses dan unit utilitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa PNID atau Piping Instrumentation Diagram. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi instrumen industri berbasis IoT, dan yang kelima adalah mahasiswa mampu menganalisa studi kasus atau case study mengenai permasalahan-permasalahan instrumentasi industri. Dari capaian pembelajaran mata kuliah itu di breakdown menjadi sub CPMK atau materi mata kuliah. Yang pertama adalah pengantar instrumentasi industri, kemudian yang kedua perkembangan instrumentasi industri saat ini seperti apa, kemudian yang ketiga adalah pengukuran dan pengendalian besaran penting di industri, yaitu temperatur, pressure, level, dan flow atau aliran. Yang keempat adalah sistem otomasi dan pada proses industri. Yang kelima adalah peralatan unit proses dan unit utilitas seperti evaporator, boiler, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah piping dan instrumentation diagram atau PNID. Yang ketujuh adalah instrumentasi industri berbasis IoT. Ada 3 aspek penting dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah aspek delivery, kemudian aspek interaction, dan aspek assessment. Dalam aspek delivery, saya menyampaikan materi dan mendesain sistem pembelajaran mengacu pada target pembelajaran mata kuliah yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan mengacu juga kepada capaian pembelajaran lulusan program studi instrumentasi. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah yang pertama metode ceramah seperti biasa, kemudian diskusi tanya jawab dengan mahasiswa di sela-sela berkuliah. Begitu pula dengan aspek interaction, saya mengembangkan metode inovasi dan strategi pembelajaran agar CPL dan CPMK mata kuliah terpenuhi dengan baik. Salah satu inovasi dan strategi saya adalah di mata kuliah ini adalah memberikan studi kasus yang benar-benar ada di industri untuk diselesaikan oleh mahasiswa secara berkelompok. Studi kasus ini saya dapatkan dari diskusi saya dengan praktisi-praktisi yang telah bekerja lama di industri. Di antaranya adalah ada Bapak Adi Catur Rahman dari PT Lotte Chemical Titan Nusantara. Beliau sekarang menjabat sebagai Senior Instrument Supervisor. Kemudian yang kedua ada Bapak Yohanes Bimo Antoro dari PT Haliburton Komo. Beliau sebagai Senior Field Profesional. Dari diskusi itu saya mendapatkan masukan-masukan, ide-ide untuk bagaimana studi kasus atau kasus-kasus yang ada di permasalahan-permasalahan yang ada di industri, kemudian
saya bawa ke kelas untuk didiskusikan oleh mahasiswa secara berkelompok. Kemudian pada aspek asesmen, saya mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah di set sebelumnya dengan metode pengukuran ketercapaian melalui tugas individu, kemudian tugas kelompok yang tadi berbasis studi kasus, kemudian UTS atau ujian tengah semester, dan UAS ujian akhir semester. Penilaian terbesar dari asesmen ini adalah di tugas kelompok studi kasus, karena kita di kelas ini menerapkan mata kuliah berbasis kelas kolaboratif dengan penilaian terbesar itu berada di bagian studi kasus. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah instrumentasi industri. Berikutnya silakan disaksikan bagaimana saya berinteraksi menyampaikan materi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah instrumentasi industri. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal mengenai unit proses dan unit utilitas. Ya, di antaranya ada boiler, kemudian ada heat exchanger dan sebagainya. Di dalam unit proses dan unit utilitas itu ada gambar-gambar yang menjelaskan tentang instrumentasi apa yang ada di unit proses itu. Ya. Nah, gambar itu kalau dalam instrumentasi disebut dengan PNID atau Piping and Instrumentation Diagram. Ya. Dari katanya bahwa piping berarti membahas tentang perpipaan, kemudian instrumentation diagram berarti diagram instrumentasi. Jadi di sini itu adalah sebuah dokumen yang menunjukkan diagram perpipaan dan diagram instrumentasi atau peralatan yang digunakan di dalam sebuah unit atau sebuah industri tersebut. Ya. Oke. Capaian pembelajaran yang mana mengacu kepada capaian pembelajaran yang ketiga. Jadi CPMK capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga itu adalah mahasiswa mampu menganalisa PNID. Jadi ini masuk ke area CPMK 3. Dan di akhir kuliah nanti itu ada kita masuk juga di CPMK 5, yaitu analisa studi kasus. Di studi kasus untuk menganalisa permasalahan yang ada di industri. Dalam hal ini adalah mengenai PNID, ya. Jadi masuk ke bagian itu. Oke. Sekarang apa itu PNID? Jadi PNID itu adalah sebuah ilustrasi skematik. Kalau dulu di elektronika kita diajari tentang rangkaian skematik, resistor, kapasitor, induktor, op-amp dan sebagainya. Kalau di sini di industri ini itu bukan lagi bentuk rangkaian elektronika, tapi bentuknya adalah bentuk-bentuk instrumentasi, alat-alat ukur dan perpipaan, ya. Dan fungsinya adalah untuk mengetahui hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain atau instrumentasi satu dengan instrumentasi yang lain, dan ada di dalam satu sistem proses di pabrik, gitu ya. Nah, itu fungsinya PNID. Jadi untuk melihat itu. Kemudian yang kedua adalah jadi dia itu di dalam sebuah membangun pabrik itu ada istilahnya, yang pertama adalah desain dulu. Jadi yang desain itu namanya adalah PFD, ya, pinter. Jadi namanya PFD, proses flow diagram. Nah, itu nanti dari situ baru dikembangkan dari flow-nya itu seperti apa, baru dikembangkan menjadi sebuah PNID, ya. Nah, dari PNID itu kita dapat melihat pabrik itu prosesnya seperti apa, kemudian pipa-pipanya itu ukurannya berapa, bahannya apa, fluida yang mengalir fluida apa, kemudian besaran instrumentasi yang digunakan apa, misalnya mengukur tegangan, mengukur tekanan, atau mengukur temperatur dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari PNID. Oke, ini yang disebutkan PFD, ya, seperti saya sebutkan tadi. PFD itu adalah proses flow diagram. Jadi di sini itu hanya melihat flow-nya saja, tanpa ada melihat instrumentasinya. Berarti kan di sini ada tangki gitu ya.
Dari tangki sini, ini ada tanda panah berarti ada tangki sini. Ini ada bahannya dimasukkan ke dalam tangki gitu ya. Tangki yang ini, kemudian masuk ke tangki ini, diapakan? Nggak tahu. Nanti kita lihat di belakang gitu ya. Habis tangki ini masuk ke tangki ini, habis tangki ini masuk ke sini. Kemudian ditambahi dengan bahan-bahan ini dicampur di sini dan seterusnya. Itu disebut dengan PFD. Gitu ya. Proses flow diagram. Jadi misalkan di sini ada solvent dan reagen. Solventnya apa, reagennya apa ya tergantung pabriknya gitu ya. Dicampur jadi satu, dimasukkan ke dalam sebuah tangki. Biasanya kalau dalam bentuk ini disebut dengan mixer. Bukan mixer yang kita pakai di rumah ya, tapi mixer besar gitu ya, mixer dalam skala industri. Artinya dia gunakan untuk mencampur bahan. PFD tidak kelihatan instrumentasinya, peralatan ukurnya tidak kelihatan karena dia hanya melihat bagian prosesnya saja. Setelah itu kemana, diapakan dan seterusnya. Ya. Di sini kelihatan ada garis-garis yang berbeda. Itu menunjukkan biasanya material yang mengalir. Ya, ada yang ngatur? Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah PFD. Bedanya seperti ini. Jadi ini PFD dan ini PNID. Bedanya di sini ya. Di sini cuma garis-garis peralatannya, kemudian di sini ada instrumentasi. Ya. Oke. Nah, ini perbandingan antara PFD dengan real yang ada di lapangan. Jadi ini PFD-nya. Ini kalau di lapangannya. Ya. Kelihatannya simpel gini ya. Simpel, tapi ketika di lapangan gini ternyata. Besar sekali ya. Lumayan, kamu naik gini kan lumayan. Bisa dipakai untuk rappelling ya, kalau tali itu. Oke, ini adalah contoh PFD dengan yang ada di belakang. Ini PFD butana intake. Jadi ini untuk proses butana. Ya, iya. Nah, ini legendnya sebenarnya. Ini yang disebut dengan legenda aja lah ya. Kalau pakai legend kan gak enak. Legenda gitu ya. Ini legendanya. Kalau di di peta itu kan sudah ada legenda, keterangan dari gambar yang ada di peta. Dan ini adalah bagian legenda yang lain. Sampai sini ada yang tanya kan? Ya, silakan. Tadi sebenarnya kan legenda itu suaranya masih yang ya, ini kan gambar PNID dan legendanya lah, jelas tentang PNID-nya. Itu kira-kira apakah selalu ada kayak misalnya danger atau tangki itu apakah selalu standarnya selalu ada seperti ini atau mungkin di beda pabrik sudah seperti itu? Oke, terima kasih. Jadi gambar yang ada di PNID ini itu mengacu kepada peralatan yang ada di lapangan, gitu ya. Peralatannya di lapangan. Kalau di lapangan ada heat exchanger, berarti di sini ada heat exchanger. Kalau di lapangan tidak ada heat exchanger, berarti di bagian legenda ini tidak ada heat exchanger. Bukan berarti semua yang ada di gambar PNID itu masuk di sini, tidak. Ya, karena ini hanya menerangkan yang ada di gambar atasnya. Jadi ini kan hanya legenda. Ini sudah di atasnya ada gambarnya lagi, gambar PNID-nya itu. Nah, ini itu menjelaskan ada apa aja di atas itu. Gambar di atas itu apa sih sebenarnya? Itu ya. Jadi di sini tidak semua gambar harus ada. Yang harus ada adalah yang ada di PNID atasnya. Gambar di lapangannya yang ada itu baru digambar di sini. Gitu ya. Oke, yang ini adalah line simbol. Jadi garis itu beda-beda dan itu tergantung kepada pada garisnya. Beda garis beda makna gitu ya. Kalau garis lurus tebal ini namanya piping. Kalau garis lurus tapi tipis itu proses connection. Dan seterusnya ya. Bisa dilihat ini adalah pneumatic sinyal, itu ada garis dua gini dan seterusnya. Oke, nanti kita lihat itu langsung ya di bagian bagian ini. Kemudian adalah simbol numbering. Numbering line. Jadi di setiap line itu atau pipanya mungkin ya, biasanya di bagian pipa, khususnya pipa itu ada kode seperti ini. Kode ini adalah kode yang pertama itu bagian ini itu adalah
line size. Biasanya ukuran pipanya. Kemudian ini BT. BT itu adalah kode fluida. Kode fluidanya BT, bukan BT ya, tapi BT gitu ya. BT itu butana. Kemudian yang ini 72004 itu adalah line number. Ini adalah line number, itu dia di area mana? 22 itu area, 72 itu area, 004, 001 itu adalah urutannya. Misalkan di area ini, di area A gitu ya, yaitu ada banyak pipa dan pipanya beda-beda. Nah itu biasanya areanya sama, 22 atau 72. Yang belakangnya ini beda, 001, 002, bukan 008. Ya. 008 namanya saras, tidak 008. Nah, siapa? Oke, lanjut. Oke, berikutnya adalah line specification kode specific line. Ini ada AA2E. Ini adalah material dari pipanya. Ini ya. A itu material basicnya. Kemudian A berikutnya itu adalah grade-nya biasanya. 2 itu adalah ratingnya, E itu serial number-nya apa. Ini adalah menjelaskan material dari pipanya. Itu ada materialnya ini. Ada copper, ada aluminium, stainless steel dan seterusnya. Ini yang grade-nya, yang bagian grade ini ya. Ini biasanya A, B, AA berarti carbon steel, AB, SL grade A atau grade B gitu ya. Dan seterusnya. Ini adalah tipenya. Biasanya kayak misalkan stainless steel, ada stainless steel yang food grade, ada stainless steel yang tidak food grade dan seterusnya. Itu ya. Dan seterusnya. Kemudian yang belakang ini adalah isolasinya. Jadi apakah diisolasi pipanya atau nggak ada isolasinya, gitu ya. Kalau kita isolasi ini NI, not isolation, isolated, tidak dilindungi, gitu ya. Kalau HC berarti harap-harap cemas. HC berarti ada apa namanya itu isolasi panas, gitu ya, dan seterusnya. Ini contohnya kalau di lapangan ya. Kalau di lapangan seperti ini, kalau yang ini itu HC tadi ya, HC itu tadi. Jadi pipanya itu ada isolasi panasnya, gitu ya. Tuh. Ini ada heat tracing. Jadi dia mentris panasnya. Bukan saya ya, ini mentris. Nah, kalau digambar jadi gini, pipanya garis lurus, ada garis putus-putus, gitu ya. Oke. Oke, sekarang saya tanya. Tadi kan sudah, gitu ya. Sekarang mungkin saya zoom bagian ini ya, saya zoom bagian mana ya? Ini aja. Nah ini, di sini ada 15 SL 84551 AA 2C HC 40. Oke. Yang 15 ada yang tahu? Enggak, 15 itu apa maksudnya? Oh segera itu. Mana sih bos? Ukuran size-nya Pak. Ukuran size apa Pak? Ukuran sama size itu sama Pak. Ukuran sama size itu sama. Line size-nya Pak adalah ini, jadi itu 15 inci Pak. Itu ukurannya apa? Ukuran pipanya Pak. Oh, ukuran pipanya. Oke, ukuran pipanya 15 inci. SL apa SL? Angkat tangan? Wah, nggak ada yang angkat tangan. Mana yang angkat tangan? Angkat tangan. Nah, apa? Fluid code-nya Pak. Apa? Fluidanya. Fluida. Apa SL? Belum tahu. Ya, nanti saya kasih tahu. SL ada nanti ya. Kalau ini 84551, yang kata katakan. Ya, katakan silakan. Yang tinggi tak mana namanya? Enggak kelihatan. Line number ya. Hah? Line number. Gimana itu maksudnya? Jadi dua angka pertama itu nomor unit. Ini suaranya diperkeras. Dua angka pertama itu nomor unitnya yang 44 itu nomor unit. 551 itu yang nomor serial. Nomor seri itu maksudnya gimana Mas? Nomor seri di unitnya itu Pak. Nomor urut. Iya nomor urut. Tapi jangan diurut ya. Nomor urutnya. Di dalam pipa 8 itu berarti ada banyak sekali pipa. Ini nomor urutnya 551. Sekarang AADC, AA2C. Mengatakan mungkin banyak di belakang. Wah, luar biasa. Ini Pak. Apa Pak? Tadi apa?
Ayo mas, ini mas, mas. A itu apa mas? Maksudnya A2C itu apa mas? Kode apa itu mas? Itu line specification code-nya Pak. Gimana itu maksudnya? Jadi kalau yang A itu material dari kitanya, itu material pakai carbon steel. Terus yang A yang selanjutnya itu Ini suaranya berkeras. yang A yang pertama itu material dari pipanya, itu pakai carbon steel. Terus yang A selanjutnya itu grade-nya, itu tadi yang di slide sebelumnya itu grade-nya itu di API, SL, DRA, ODRD. Lalu yang duanya itu adalah repeatnya, dan yang terakhir yang C itu serial number-nya. Oke, mantap. Mantap betul. Oke. Yang HC apa dulu? Apa? Yang angkat tangan berapa? Isolasinya Pak, itu Ah. HC berarti heat conversion. Conversion itu masih apa? Di ada Yang kenceng suaranya ya? di transfer Apa? di isolasi panas ya. Isolasi panas. Dia isolasi udara panas. 40 itu adalah size-nya. Ukurannya. Oke, itu ya. Tinggal ujian. Nah, ini adalah gambar PIN ID yang harus kalian baca kalau kalian bekerja di industri itu ya. Ini server ini ya. Ini yang harus kalian baca. Tapi ini nggak ruwet kok. Kelihatannya aja ruwet. Kalau kalian masuk ke situ tambah ruwet. Nah, ini bisa ini ya. Jadi ini adalah peralatan-peralatan yang ada di tadi. Ini gambarnya sebenarnya ini adalah tanah intek tadi yang di awal tadi. Itu PNID-nya ini luar biasa ya. Gambar PFD-nya sederhana gitu ya. Tapi ketika sudah masuk ke PNID ya segini nih. Karena apa? Karena di sini adalah ada instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk pertama bisa gimana caranya proses di dalamnya itu berjalan lancar, tekanannya berapa, terus safety tekanannya berapa misalkan, safety-nya bagaimana, apakah dia safety apa enggak, gitu ya. Kemudian misalkan flow-nya, karena ikut tanah berarti ada aliran fluida, flow-nya seperti apa, biar tidak meledak, flow-nya seperti apa, gitu ya. Nah ini adalah instrumen-instrumen yang akan mengamankan dan menjalankan proses yang ada di ya. Ya, jadi sebagai awalan, sebagai tadi kan sudah dijelaskan di awal itu ya bahwa PNID itu seperti apa. Saya punya gambar ini. Ini sebagai bahan evaluasi ya. Jadi saya punya gambar ini, analisa gambar ini yang pertama. Evaluasinya dari sini ya. Ini studi kasus, nanti kasusnya apa sebentar saya sampaikan sebentar. Ini dikerjakan dalam kelompoknya saya kasihkan kemarin, ya. Ini dianalisa, ini sebenarnya gambar apa? Gambar proses apa? Kemudian identifikasi alat-alat, komponen-komponen yang dari sini, identifikasi. Nah, kemudian kasusnya adalah ini yang harus didiskusikan. Misalkan, ini kan ada water outlet dan oil outlet, gitu ya. Di sini ada inlet 3 fase. Kalau ada kasus, ternyata di bagian oil outlet itu ada airnya. Ada airnya di bagian sini. Harusnya kan water outlet ini kan harusnya airnya lewat sini. Ya, ternyata di bagian oil outlet itu ada airnya. Itu apanya yang salah? Instrumentasi apanya yang salah? Yang rusak yang mana? Gitu ya. Nah, itu tolong didiskusikan di kelompok. Minggu depan kelompok yang terpilih akan presentasi untuk mempresentasikan ini tadi ya, alatnya, proses apa, alatnya apa, kemudian sama studi kasusnya tadi. Studi kasus ini saya dapat dari praktisi, ya, di praktisi saya sudah diskusi dengan praktisi, nanti kemarin sudah diskusi sehingga saya bisa mendapatkan kasus ini. Dan ternyata ada kasus, ternyata oil di sini campur sama masih campur dengan air, gitu ya. Oke. Terima kasih, sampai di sini dulu, sampai ketemu minggu depan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
building up the noble future.